wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa thumma qala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak Lurah, kalau ada beserta perangkat yang saya hormati, para ketua-ketua RW, ketua-ketua RT yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Masjid Nur Iman, Ketua BKM beserta pengurus yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk konten YouTube. Nanti boleh dicetak CD-nya untuk kebutuhan dokumen masjid kalau diminta. Kalau tidak itu nanti kan dari YouTube-nya juga bisa lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini 2 Muharram. Artinya baru 2 hari kita memasuki 1444 Hijriah. Mesti ada perubahan. Minimal sedikit. Nah, mulai malam ini sampai malam berikutnya, setiap masuk masjid baca doa, Allahumma firli zunubi waftah li abwaab rahmah. Panjang dia Pak Ustaz. Allahumma ftah li abwaab rahmah. Kenapa? Itu doa masuk masjid. Tidak hafal Pak Ustaz, ya Allah ampuni dosaku. Allahumma firli zunubi waftah li, buka untukku abwaab rahmat, semua pintu-pintu rahmat. Kalau babun itu pintu, abwaab banyak pintu. Kita butuh banyak rahmat, banyak pintu-pintu rahmat. Dapat ilmu jadi rahmat, dapat rezeki rahmat, dapat silaturahim membawa rahmat, kita ibadah membawa rahmat. Minimal bila perlu bawa ke PA, Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Minimal. Kalau bisa setiap segala sesuatunya memang punya doa. Rasul kan menunjukkan kita. Rasul nak ngomong Bismillah Allahumma ahya bismillahmu. Rasul bangun ngomong
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Seterusnya Mama Allahumma barik lana. Segalanya dengan doa. Nah, 1444 Hijriah ada perubahan dengan doa masuk masjid. Ya alangkah kecilnya Pak Ustaz. Yang kecil itulah yang galak menggelincirkan orang. Mana ada orang jatuh gara-gara batu suruh kamu keluar. Yang orang galak ketangkang itu batu sebesar biji kopi. Jangan sepelekan yang kecil-kecil. Keluar masjidnya Pak Ustaz. Kalau tak doa, doa lagi. Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaaba min fadlik. Buka pintu-pintu keutamaan. Tidak hafal Pak Ustaz, nantikan keluar pintu ini. Bisa dihafal itu. Atau tanya dengan niat bukan bukan. Itu cara kita bersyukur dalam setiap kesempatan. Kalau bersyukur dengan Alhamdulillah, kita bersyukur Pak. Tapi bersyukur dengan penambahan doa yang seperti itu syukurnya dalam bentuk perbuatan. Alhamdulillah malam ini sesuai dengan rencana, cepat lah Pak Bendahara kita ngomongin. Cuma aku keduluan dari masjid lain yang mestinya malam hari itu kita ada jadwal di Sukaraja. Malam besok di jam 3 masih acara yang sama untuk traveling Muharram. Syukur yang berikutnya pasca Covid, alhamdulillah jamaah kita yang sebelum Covid kurang. Kalau berkurang ada juga gara-gara Covid. Penambahannya dalam orang lewat Pak Azam rumah sholat di sini. Alhamdulillah. Tapi malam ini luar biasa Pak. Saya tengok tadi digosok bapak-bapaknya, ibu-ibunya gosok. Pertanyaannya macam mana mau mempertahankan sab-sab sholat di satu begini Ustaz? Bikin acara berapa? Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru dapat hadis kursinya Pak Imam tentang salawat. Cuman kalau kita nonton videonya ikut nangis gitu dari seorang habib. Hadis kursi itu hadis redasinya di Allah, tapi bukan ayat. Apa bunyi? Laulaka ya Muhammad lama khalaqta apa? Tidak diciptakan bumi ini wahai Rasulullah kalau bukan karena engkau. Tidak ada dunia ini kalau tidak ada Muhammad. Bayangkan. Apa Muhammad bangga? Tidak. Saya untuk siapa ya Allah? Anta li ya habibi. Engkau untukku wahai kekasihku. Apa tanya? Saya untuk siapa ya Rasulullah? Ya Muhammad, tidak tahu untuk siapa. Ana liman sallallahu alaika ya Rasulullah. Saya ini untuk orang-orang bersalawat atas engkau. Kedudukan salawat itu ternyata luar biasa. Nah maka dalam setiap kesempatan ini apa tidak ceramah saya ini berselawat tak apa-apa, sambil masak berselawat tak apa-apa, saja hanya berselawat. Bapak Ibu yang saya hormati,
hijrah, ada hijriyah, ada hijrah. Apa bedanya Ustaz? Bedanya pakai Y. Kita bahas kedua-dua. Penanggalan Islam lebih disebut dengan tahun Hijriyah, tahun baru Hijriyah. Tapi kalau pindahnya Rasul dari Mekah ke Yasrib itu namanya sekarang Madinah, itu hijrah. Apa kaitannya? Kita ceritakan dulu yang tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini mulai diberlakukan pada Khalifah Umar bin Khattab tahun kelima kekhalifahannya. Lantaran satu sebab, dia berkirim surat Khalifah Umar ke gubernur Kufah, bukan gubernur Bengkulu. Gubernur Kufah namanya Musa al-Ash'ari. Musa terima surat itu, dibaca, ada beberapa perintah di situ untuk dilaksanakan bulan Sya'ban. Cepat gubernur itu balas surat itu. Kira-kira bunyi balasannya, surat tekan panjenengan wis tak tompo wis tak waca. Nanging kula ora iki surat wis suwe apa anyar. Sebab boten enten tanggal jelas. Pokoknya enten salah-salah kula nyuwun pangapura. Bahasa Arab itu seperti ini. Surat dari Pak Khalifah sudah saya terima, sudah saya baca. Cuma tidak ada tanggal bulannya, jadi tidak tahu ini surat lama atau baru. Terkejut Umar bin Khattab. Masya Allah. Itu kalau terkejut, orang banyak. Masya Allah. Beda dengan terkejut bencong. Siapa nama kau? Iya. Nama kau? Iya. Nama lengkap? Peniati. Iya. Jadi Arafat Khalifah Umar dipanggil. Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, Allah kata, kita mana ini? Cuma begini, apa kita tak pakai tahun masih baik? Buat tahun itu, sepakat buat kalender Islam. Tinggal penentuannya mulai dari mana? Salah satu sahabat kita mulai dari lahirnya Nabi baik. Ada yang debatkan, bukan Nabi baik lahir hari itu. Ada yang lain pura-pura yang mungkin. Kalau cek itu dari tahun kematian Nabi Muhammad. Sedih itu. Belum sembuh lupa ini, belum terima kematian Nabi. Dari turunnya ayat. Apa kesannya turun ayat itu? Biasa baik. Muncul usul Ali, kata Ali kalau begitu kita mulai sejak hijrah Nabi aja. Sebab dengan hijrah itu Islam berkembang luar biasa. Cocok dulu kata itu. Nah diketok lapan sepakat rapat paripurna, besok langsung kunjungan ke rumah saya. Nah, asal sudah paripurna, wajar sehat. Nah, sejak itulah dimulai sampai malam ini 1443 tahun plus 2 hari. Hanya bedanya tahun baru Masehi nunggu
tukarnya. Yang kita di Islam asal doa akhir tahun, maghrib doa awal tahun. Kalau nak minum trompet, serta dengan asal. Ada pakai trompet. Itu beda. Ini Hijriah. Ada WA yang masuk dengan saya, Pak Ustaz, sebenarnya Rasul berhijrah kapan? Bulan apa? Rasul berhijrah bulan Rabiul Awal. Lalu apa dihitung dari Muharram? Rasul yang hijrah Rabiul Awal ini. Tapi tahun Islam itu Rasul meninggal. Abu Bakar selesai jadi khalifah, disambung Umar. Di khalifah Umar ini menentukan dari mana kita mulai. Kata orang, hajilah selesai, masuk Muharram. Cuma ingat-ingat lagi-lagi, siapa yang hijrah pertama? Itu memang ada yang hijrah pertama kali diutus Rasul. Itu bulan Muharram. Makanya start penanggalannya dari bulan Muharram. Nah sampai sekarang banyak yang tidak hafal Muharram, Safar, Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Banyak yang tidak hafal. Kalau dulu orang lebih hafal ini daripada Januari Februari. Itu penanggalan kalender Hijriah. Lalu hijrah itu Rasul pindah. Memang segupa membeli sesuatu yang baru, memasarkan produk baru terhadap produk yang sudah ada. Dan geser produk lama itu segupa. Kita biasa dengan karpet model ini. Dijual orang karpet model baru, harganya murah, rasanya enak, islamnya enteng, kasih kawan tidak rugi. Itu rokok kacang bayi. Kalau kawan karpet kami laku, tidak usah. Tidak kalah orang. Cabut-cabut kawan bulu itu, telah tercabut bulu macam-macam. Ada yang masuk panas, ada yang datang. Sama dengan yang lain itu. Nah, Islam ini nak menggeser keyakinan orang Mekah yang sudah bertuhan kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Sementara Allah tidak nampak. Hai dari lama kata kawan, mana Tuhan kau? Tidak percaya. Tuhan kau telah berjejer di Ka'bah. Benar Tuhan, sembahlah ke situ. Maka 13 tahun itu tidak dapat pengikut dan ancamannya nyawa. Karena sudah terancam, pergilah ke Taif. Taif ini daerah yang sejuk, pegunungan, perkebunan, apelnya manis-manis di situ. Ada kerong, persis tak kerong itu. Jinak-jinak, berharap kita ini dapat pengikut. Tambah banyak dari orang Mekah. Sampai Jibril turun, itu aktifkan dengan gunung. Jangan berdoa. Berdoa kepada Allah mahdi kaum ya Rabb. Wahum la ya'lamun. Mereka tidak paham, mereka tidak ngerti. Kasih hidayah. Akibat doa itu orang Taif sekarang taat. Luar biasa. Muncullah perintah untuk berhijrah ke Yathrib. Dan itu didengar oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya. Oh, tak kaca langsung beriman, tunggal, tangkap hidup-hidup, atau bunuh.
Di kode kamu makan siap-siap. Lewat tengah malam kita rangka. Ali dipanggil Li. Kata tidur tempat-tempat aku. Jadi bukan. Nabi keluar, diabadikan dalam surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi keluar, ke belakang tutup, depan tutup, belakang tutup, tidak ada apa. Melanda subuh, subuh ditengok ke dalam kereta. Masuk dari waktu doa Rasulullah. Dia masih ada tidur. Cuma dibuka, selimut, buka, kembali. Kalau kau dia mana masuk? Dia pergi yes. Kapan tadi sebelum tengah malam tadi? Kejar, dikejar. Bekas telapak pujol ini masih ada tanah berpasir. Sampai ke bawah kaki buah tur. Tinggi buah tur juga. Tapi sejak 2018 baik buah hilang maupun buah tur tak boleh gitu. Dari situ terdenturkan. Jadi masuk ke buah tur, kaki kita berdiri. Kaki keluar masuk, kayak ini. Atau kepala keluar masuk. Tidak kacau sampai jongkok tidak muat. Sempit. Masuk Abu Bakar Rasul dalam sembunyi situ. Allah perintahkan lama-lama bikin salah. Baru masuk kafir mulai salah. Pasti dalam itu kafir lainnya. Jangan galak pakai kata pasti. Ketemu salah lama-lama. Sebuah yang putus. Mencoba untuk masuk. Kali ini tidak usah. Dia dulu. Paling malam kau tu betul sih. Kalau boleh buka kembali Nabi atau kalau yang dekat kedua batu tempat berdekat rupanya kena biji Abu Bakar. Nangis Abu Bakar. Kelakar sekali Abu Bakar itu Muhammad. Jangan kecemas Abu Bakar. Allah berserta dengan aku ini aku dia berlimpah. Ludah nanti penyembuh bisanya aman. Kafir Quraisy tidak percaya dalam baginda Muhammad. Andai kata nak salam apa-apa dan tidak cukup masuk ke bawah. Tidak terbayang andai kata ada yang masuk ke dalam menyanyi kafir Quraisy. Kamu ketawa. Tapi memang kalau orang yakin dengan perlindungan Allah, besar. 3 hari 3 malam di dalam itu adalah Abdullah Al-Asma yang bekerja dari informasi kondisi di mana penghadangan amal atau tidak ngasih susu untuk mereka. Abdullah memalakan ternak di situ. 3 hari berangkat ke Yasrib. Dan sudah disambut oleh orang-orang yang lebih dahulu di situ. Alhamdulillah selamat dan ceritanya tidak sesederhana ini. 450 kilo Mekah Madinah itu. Muka mana? Muka mana itu 200 kilometer. Muka 300. Muka baik itu 6 jam. Kalau kemana 2 jam setengah. Baru 9 jam perjalanan pakai mobil. Sekarang jamaah haji dari Madinah ke Mekah itu 6 jam, 3 jam istirahat, ngopi ngeteh di rest area, boleh makan seperti situ, istirahat sebentar, baru melanjutkan lagi. Sekarang itu apalagi jalan kaki, pakai kuda, pakai unta, luar biasa perjuangan. Dan wajar itu dijadikan momen penanggalan tahun baru Islam. Yang lebih lagi cerita ini Bapak Ibu bisa baca di Google.
Kita tidak perlu cerita lebih panjang lagi. Nah, yang penting kita bagian tahapan kita ini. Apa gunanya bagi kita tahun baru Islam? Tidak ada gunanya. Tahu tak? Kemarin kita menunggu. Tahun baru Islam, kata orang bijak, hidup kita ini cak batu es. Batu es itu dipecahkan untuk diminum habis, tidak diapa-apakan habis. Itulah umur kita ini. Kita pakai habis, tidak kita habis. Makin sering tahun baru, makin habis. Yang kita bersyukur, kita hidup bisa mengarungi dunia lewat jari. Gitu. Luar biasa macam mana kasus Brigadir J, persis kayak ikatan cinta. Panjangnya. Coba kalau kita berdua lah, 5 menit tertangkap. Sampai sekarang tidak tuntas. Kita hidup di zaman cantik. Saya masih punya anak satu, bayar listrik itu pakai bawa kita situ, diselip di sini. Nah, setengah hari baru dipanggil. Habis dari itu hanya itu. Sekarang baca itu. Aku ingat aku masih PGA. Kalau ada mamang puas datang ke kantor itu, woi, berlari orang-orang yang dari daerah itu. Kalau ada WC dia. Ini cukup pakai transfer. Hari ini ku jalan ke pantai bawa cewek, itu datang mamang foto-foto deh, berapa bang sekian, DP kita bayar duluan, kita cacang di situ, atau betul. Kapan selesainya mam? Minggu depan. Ini kwitansi DP sudah balik. Minggu depan kita temui, I want to, minta DP juga, tak usah, pokok itu ulang lagi, menteng kan dibawa lagi. Ini nak pakai video pacar. Kita hidup di zaman yang canggih, tapi bukan yang terbaik, tapi dunia yang terbalik. Kita hidup di zaman terbalik. Yang salah selamat, yang benar menanggung. Kita cuma buat status menghina pejabat, tidak 10 menit pak datang cybercrime. Kita ngomong dihapus pak, bukan dihapus akun kamu kan? Iya, lepas belakang. Cuma anak Cina kita pejabat. Maknanya jauh. Dah berapa kali macam itu? Tapi ini jangan masuk YouTube lah. Kenapa takut? Luar biasa zaman kita sekarang, zaman terbalik. Nah, macam mana kita menyikapi ini? Ada kiai lagi tabligh akbar, pas tabligh akbar, waktu sholat lah masuk, jadi terpotong cerita itu. Kata kiai, dunia ini gelap, akhir itu terang. Wallahu a'lam. Jemaah sekalian, tidak enak saya melanjutkan ceramah ini. Kita tutup
Dan insyaAllah kita ketemu di waktu. Anak muda yang 3 orang ini kesal. Apa maksud dunia digelar akhirat terang? Nah, masuk kubur gelap, apa yang terang? Akhirat dia belum jelas. Di mana terangnya? Ketika itu kompak, malam kelak kita datangi dia. Kita tanya sampai juta. Jadi datangnya bertiga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut pengajian kiai siang tadi. Penasaran? Kata kiai dunia di gelap, akhirat terang. Ya betul. Maksudnya ya. Sudah lebih tahu begini. Kalian ada kerja malam ini? Tidak ada. Sebelum tengah malam, mau ikut saya? Mau? Kita membuktikan, ya. Diajak kiai itu ke dalam gua. Kalian masuk ke dalam gua itu insya Allah aman, tidak ada binatang buat kalian. Paling isinya nanti ada kerja-kerja. Terserah kalian mau ngambil kerjanya, boleh tidak mau ngambil. Nanti di ujung gua itu ada lorong, telusuri sampai ke ujung. Saya tunggu di situ, nanti saya bawa lampu. Tapi tidak boleh serempak satu-satu ya, betul. Untuk apa ya? Untuk membuktikan dunia ini gelap, akhirat terang. Coba dulu. Kenapa kata tidak? Masuk satu raf meja orang. Wah, dia ngambil bola. Lewat pesan kiai itu ambil genggam, jangan ditengok sebelum ketemu kiai. Karena lanang tadi tidak ngambil, tidak digenggam. Pas ketemu kiai, kacang genggam. Lanang yang kedua jalan gelap. Diambil, jangan tahu elok itu baju cincin dia gelap. Diambilnya semua. Gelap. Dan yang ketiga lewat, masukkan jauh ke kantong. Ada ulama kantong, masukkan juga. Terus digenggam ke kiri kanan. Pas sampai, sudah sampai semua, sudah. Kita hidupkan lampu. Yang pertama kali saya buka genggaman. Esen. Oh, kamu tidak ambil, tidak ada apa-apa. Yang kedua buka, emas. Ini emas ya, enggak tahu. Emas ini, ini. Ini emas ini. Simple. Apa ini? Yang ada ketiga tadi, buka emas galau. Di kantong emas galau. Emas ini. Jelas kata dia. Tidak ya? Nah, itulah orang di dunia. Ada yang tidak ambil apa-apa, sembahyang tidak, puasa tidak, zakat tidak, kurban cuma dapat kupon banyak. Ini lagi apa? Baru yang tak wah, subuhnya diri tadi. Boleh masuk lagi, tidak boleh. Bisa. Yang lanang ambil sebiji cacat, ngaku semua. Yang ambil sekantong, penuh kantong. Ya Allah, ngaku nak kumpul-kumpul. Apa? Haji lah sudah, umroh lah sudah, puasa dari kecil, sholat di masjid. Wah, itu waktu bersedekah tiap hari tidak, semua ini tidak, semua ini tidak. Itulah Rasul besar yang mau dunia ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhirat ka'annaka ta'isu abadan. Jangan sampai nyesal. Itu real hidup kita sekarang. Ada berapa banyak orang yang tidak ngambil apa? Tidak. Masuk
Selain belum. Musuh besar, rumah besar, kebun sawit luas, rata-rata kan, rata-rata haji kan, apa? Umroh itu, budaya, aku takut tak wapo di situ, aku kita tuh terlalu banyak nonton sinetron, akhirnya otak kita dicuci oleh sinetron. Ada yang ngomong tidak baca di muka Ka'bah, susah itu Ka'bah tidak nampak. Ada yang kisah ini, jamaah umroh balik dari masjid nangis, maka pun tahu ya Allah, ampun tak ada kalau Ustaz ada apa bukan cuma di sinetron, bukan cuma kabar hoak, nyata Allah ya Allah, ada apa kata aku tidak tengok Ka'bah sama sekali, ini Medina. Jadi itu semua tidak berpaham. Jadi belum tidak ada yang berkait dengan itu. Apa alasan kita telah kaya mana gimana bahim waktu kali muda ini atas dari dua kali itu. 3 orang dikisahkan Nabi menghadap ke Allah. 1 orang kaya, yang kedua orang sakit, yang ketiga budak pembantu. Kata, kamu orang kaya? Iya. Tidak sembahyang? Aduh Tuhan, aku jujur, aku memang besar sebenarnya. Cuma ngurus ini ada Allah. Anak buah tidak pacak dilepas oleh Tuhan. Tidak ada beres begini. Jadi nak kita turunkan kalau urusan-urusan ini. Bisnis ini alhamdulillah jalan Tuhan itu. Lancar betul, lancar. Nah inilah aku jujur nyesal Tuhan. Tidak panggil Nabi Sulaiman. Dipanggil. Pernah kalau dengan cerita Sulaiman. Pernah. Sulaiman ini dalam sejarah dunia terkaya sepanjang sejarah dunia. Sampai Sulaiman nak menjauhi penduduk sedunia. Dibuat persiapan 40 malam. Selama luas disiapkan. Allah hadirkan ikan nun sekor, sawar kanan, sun kiri. Dicoba ikan nun, dia ada penemuan. Kita duduk dalam Sulaiman. Baru sekor ikan nun. Itulah Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, jangan engkau turunkan orang yang lebih kaya dari aku. Makanya tidak ada sampai jangan lebih kaya dari Sulaiman. Ada kan lebih kaya dari Sulaiman? Ya tidak sih, jangan pakai sih kata Tuhan. Ada tak Nabi Sulaiman berhenti sebanyak? Tidak. Nabi Sulaiman lebih kaya, tidak berhenti sholat. Baru buka Arab Saudi, tiap maghrib nak imam, asal imam nak maghrib. Apa lagi alasan kita? Tidak ada alasan. Apa usaha kita? Terkaya dan sebagainya. Sulaiman pembanding. Yang sakit kata Tuhan, panggil. Mereka yang sakit, nafas. Masih sesalah. Masih lain. Cerita ini. Berapa-lama kata itu? Lumayan nyokong. Dah sumpah orang dia. Tahu kata
Panggil Nabi Ayub. Dipanggil Nabi Ayub, datang Nabi Ayub. Kau tahu kan Nabi Ayub? Tahu. Nabi Ayub tu Pak, nikah umur 30, bininya umur 20. Kayu ni Nabi Ayub tu luar biasa banyaknya kebunnya, binatang ternaknya, ratusan ribu. Ayub ini dua jabatan, raja sekaligus Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul sekaligus sayangnya umat dengan Nabi. Kalau Nabi ini baik lah, ini Nabi gitu. Pemula umur 51 tahun Nabi Ayub 3 hari Allah selesaikan. Hari pertama saat datang penyakit kusta, busuk dari Nabi Ayub. Cacat kata umat kami, bukan tidak senang Nabi, ini penyakit menular. Dah ada yang mereka. Hari kedua anaknya itu 12 lanang galuh. Disiapkan bininya makan dalam rumah, 12 anak itu. Ini bininya sudah keluar dari rumah ngurus Ayub ini, rumah turun 12 meninggal sekaligus. Nabi Ayub senyum. Hari ketiga, entah angin apa, bawa virus apa, tapi yang jelas bukan virus kulit dan kuku. Itu yang virus, tapi kurban-kurban. Habis binatang Ayub, ternak Ayub, yang anehnya ternak warga tidak. Seluruh kebunnya merayu seperti galau. Habis rumah roboh, awak sakit atau habis terpaksa mengungsi, bukan ke ujung dusun aku baca, ke ujung negeri yang tidak ada penduduknya supaya penyakit tidak menular. 18 tahun sakit, tidak pernah sekalipun ngeluh. Tahun ke-18 bininya ngomong, ayah, kok ada dulu? Ayah, ngapa kata ayah kan Nabi, kamu jadilah dah 18 tahun. Alam kenapa begitu? Berapa tahun kita sehat sejak berkeluarga dengan Nabi? 22 tahun, 21 tahun. Belum seimbang. Belum seimbang. Selesai diskusi model itu, besoknya muncul waktu air dari bawah tempat Nabi Ayub. Turun firman, kau celupkan badan kamu ke air. Dia celup berendam di air itu, hilang sekaligus penyakit itu. Nabi Ayub lebih mudah dari sebelumnya sakit, sekaligus hilang. Balik lagi ke kota, masyarakatnya bukan main senang. Takdir, ada yang ngasih kerbau 1, ada yang 10, ada 15, ada yang 20, ada. Akhirnya ternak Ayub lebih banyak dari sebelumnya sakit. Ada yang ngasih kebun cengkeh, ada yang ngasih kebun ini. Kebun Nabi Ayub lebih banyak dari kebun selama ini. Kalau istrinya masih muda, bukan masalah monopol atau tidak monopol. Sejak dia balik lagi ke kota, lahir anak Nabi Ayub itu 12 kali bininya melahirkan, tiap lahir kembang 24 anak Nabi Ayub. Ada kisah menarik orang itu juga, anaknya yang ini bukan Nabi Ayub, dia bangkit. Anak 6 ini berbakti galau. Punya anak, punya menantu, elok galau. Nasib eloknya dapat itu. Jadi 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-iparnya. 6 lagi ini belum di sama suami istri dan ipar-ipar
Bisa tak kita berembuk 12 berarti ini berlipat-lipat ini. Kata-kata itu ngamu kakak gaetkanlah semua. Kesian yang belum terjadi. Hidup kita jelas itu apa? Aku mintalah dari kamu, kita sama-sama kan sejuta sholat tiap bulan. Untuk apa? Sedekah bukan, jangan nyecek sedekah kan? Untuk ngasih berapa? Terkumpulan 6 juta dari yang berani itu. Tiap bulan ngasih dari mana? Sejuta sholat, jadi 6 juta. Nangis maknanya. Kata anaknya, ngaku mak nangis mak. Semua dulu kalau anak 10 juta. Itu nanti Ayub 18 tahun guys, kata Tuhan sakit, tidak perlu. Kau masjid dekat, alasan nak ngam, tidak tahan ke masjid. Yang sehat kayak datang masjid, bukan yang sehat kau boleh. Ini kita katakan ya Allah, di mana masjid yang tidak terjangkau di Bengkulu ini? Suara azan sambung menyambung, naik kita lewat kantor camat, jarak bisa dijangkau masjid ini, saking kedekatnya. Luar biasa. Di sekitar sini depan tu Masjid Akbar, sini Nurul Iman, sana ada lagi Al-Falah, datang sedikit ada Abu Bakar. Masjid dekat-dekat dengan masjid. Betul. Alhamdulillah di sini sepi. Kalau alasan kita sakit, pembanding kita kan Nabi Ayub 18 tahun tidak pernah mengeluh. Panggil yang membantu. Ngaku kaya sebanyak. Iya, aku nipelkan tu, aku disuruh majikan. Kadang-kadang disuruh itu, kadang-kadang disuruh ini. Panggil Yusuf di sini. Nabi Yusuf tu rampung jadi pembantu. Di rumah siapa? Di rumah Zulaikha. Gara-gara tengok pembantu inilah, mampu hati-hati dengan pembantu. Termasuk dengan orang yang sudah pikul buat dia. Macam mana supaya tidak pikul? Habis dari masjid subuh itu baca Quran, jaminannya kita tidak pikul. Maka banyak itu ada cinta profesor begitu tersyuk pikul. Kata bininya, Pak, aku ibu ya Bapak. Nah, apa jadi? Laki pun Bapak tu. Tidak tahu. Sebelum ini Pak, sebelum Bapak pensiun, nak ngajar, cium pipi, nak ke pasar, cium kening. Kini sejak ini, kemana-mana tidak pernah lagi. Astagfirullahaladzim. Dalam hati. Siapa yang saya curi? Nabi Ayub ini juga jomos, juga pembantu, tidak pernah berhenti ajaran. Jadi apa alasan kita kelak menghadap ke Tuhan? Itu cukup mewakili. Nah inilah kita perlu tahu baru Islam ini. Bukan sekedar peringatannya, ada perubahan sikap. Karena bukan rezeki yang sembahyang tidak sembahyang tidak ada kaitan. Sebab rezeki kita sudah diukur. Yang tidak kuliah, yang tidak sekolah, yang tidak pernah tahu alif, rezekinya ada. Contohnya cicak. Anehnya cicak ini rezekinya yang pacak terbang, cicak merayap. Tapi Allah tahu macam mana cara ngaturnya. Macam mana itulah aku cicak-cicak ini diam-diam merayap. Datang seekornya itu. Nyamuk datang, tinggal tahu. Ditangkap. Itu cara Allah
kisah nyata Pak, yang luar biasa cara Allah menyembuhkan. Di Jerman sakit kanker stadium 4. Alam jauh contohnya obat lakukan tidak ada contoh. Kata ahli kanker pas didiagnosis, maaf ibu, umur tinggal 14 hari lagi. Umur ibu 14 hari lagi. Jangan pada lah, bahasa Jerman itu. Ya ngomong dia suaminya, ya aku nak mati di Mekah ini Islam. Aku nak mati di Mekah. Boleh? Nah, kita berangkat umroh. Nak ngurus visa ini habis 4 hari administrasi. Tinggal 10 hari lagi. Berangkat langsung ke Mekah dan jamunya lagi pula kalau ke Madinah. Setiap hari ibu ini tawaf nangis, tawaf nangis, tawaf nangis. Ada marbot masjid yang tidur di situ yang kita berpel-pel itu ada yang tidur. Ngomong yang katanya sesama tidur dan game itu minum itu. Kenapa ibu nangis? Katanya umur saya 5 hari lagi. Kata siapa? Katanya begini. Ini marbot masjid. Kata dokter spesialis kanker. Dokter itu manusia bukan? Ya manusia. Kenapa ibu percaya dengan manusia? Ibu sedang di rumah Tuhan. Terkecil ibu. Astagfirullahaladzim. Iya, itu kan air zam-zam, obat segala obat. Ibu minum itu, minta kepada Allah sembuhkan penyakit ibu. Mumpung lagi di rumah Allah. Sepele dia diskusinya. Iya dah. Ayo bu, aku nggak pelan itu. Ya aku suaminya, ya tidak usah untuk kemudian di sini aja. Mulai dia mengkonsumsi air zam-zam, minta sehat, itu keadaannya. Muncul kekuatannya, muncul semua hidupnya. Dia lupakan dokter itu tadi, dia fokus kepada Allah. Hari ke-9 balik sampai ke Jerman. Pas hari ke-14 sudah disiapkan kamar, jenazahnya sudah dikosongkan untuk itu, dan dokter spesialis sudah menunggu. Begitu datang, dicek, selesai dicek, pengamu spesialis kanker itu. Kemana ibu 14 hari? Kenapa dok? Saya ingin tanya ibu kemana 14 hari ini? Saya umroh. Asal ibu tahu semua virus kanker ini mati musnah habis belas. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil kata ibu. Bu, bimbing aku syahadat kata dokter. Ini kisahnya apa? Kenapa? Saya ahli kanker, pakar kanker. Sebukanya tadi. Ini Al-Quran. Hatam saya sudah saya pelajari. Saya cuma bermohon kepada Tuhan saya. Andai kata saya mendapatkan satu mukjizat yang luar biasa, saya akan tinggalkan agama saya masuk ke Islam. Dan ini saya sudah ketemu. Saya sudah memponis ibu hari ini mati berdasarkan ilmu yang saya punya. Ternyata kanker ibu habis dengan ibu pelan-pelan umur, berarti ada Allah.
saya syahadat masuk Islam. Itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang sulit itu melunakkan hati kita. Jasnya hukum sih, jasmiyahnya jauh jasmiyah. Itu orang yang tua dari aku banyak, jasmiyah lebih apa? Dan apa itu yang jadi ukuran kita? Kacamata semaya lawak bisa ini. Apa bisa? Bisa. Miskin itu perasaan. Ada orang yang punya rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini yang besar, tapi dia merasa kurang miskin. Tapi kita dengan penghasilan tiap hari jual kardus, dapat 10 kilo, sekilo 4.000, dapat 10.000, beli beras 10.000, tempe sekian, anak rajin ngaji, jauh sholat, Senin Kamis puasa, tidak perlu pakai makan, jauh puasa, aman, lancar, sehat ya, kaya rasanya. Itu yang jadi masalah kita sekarang ini. Berapa banyak orang Islam yang tidak sholat mengaku Islam? Aku tidak malu. Berapa banyak yang sering saya katakan nempel foto anaknya 4, wisuda ada pertama, wisuda anak kedua, wisuda anak ketiga, anak keempat, bagi 4 anaknya wisuda galuh, sarjana galuh. Inilah maluan kita masang foto tumpak lampu anak PAUD lah wisuda pulang. Itu 4 tahun setengah udah sarjana, dia baru baca apa cicak-cicak jadi wisuda. Iya Pak, dunia berubah. Kita masyarakat tidak ingin melakukan pelatihan itu di ruang tamu. Tidak ada hebatnya kita bertandang ke rumah orang sederhana. Ada fotonya suami istri pakai ihram. Lah haji kamu yuk belum? Itu umroh. Kedila, ayolah 10 tahun yang sudah ini bapak mengajak lagi berangkat tahun bertandang. Kata haji lah sudah tinggal duduk rumah sederhana, umroh lantak 2 kali, haji dan tetap gitu. Belum terpikir ke situ. Apa pertanggungjawaban kita? Apa kita lihat? HP harga 4 juta, 6 juta terbayar. Motor ini 7 juta terbayar. Dia aja untuk kurban 220 sebulan, 10 bulan. Bergangguan kajian itu. Bergangguan itu. Kelak dulu kita menanggung baru. Itu. Seperti itulah alasan kita. Padahal luar biasa dari fadilah yang kita dapatkan. Ada orang yang bangkrut gara-gara tahap yang ini. Tapi kalau sahabat dunia luar biasa itu. Nah ini yang mesti kita hijrahkan sekarang ini. Komunikasi kita dalam keluarga tidak terputus ngaku. Sibuk dengan ini. Anak main game, bini update status, bapak nyerot dari skater. Itulah kondisi. Apa yang bisa kita banggakan dari generasi kita? Dan saya sering berulang-ulang, beruntungnya Pak kita tinggal di kota. Rasul tidak ada di kota ini, mestinya tidak buka. Walaupun tidak ada jamaahnya, asal kita pada dikumpul di mahasiswa. Tinggal di dusun yang di jalan poros itu belum tentu ada azan zuhur. Dalam protokol 24 tahun ada masih belum tentu ada azan zuhur, azan asarnya. Masjid tinggal, apalagi masuk ke radius sekian kilometer ke dalam. Itu. Tapi kalau pembangunan masjid luar biasa. Saya pernah masuk ke masjid dusun, bahasa cocok, nggak bahasa, wah supaya nyaman banget. Nyaman apa orang di orang luar? Tapi mampu ada perubahan luar biasa. Kalau tapi masing-masing itu untuk apa? Inilah yang harus kita rubah dari hijriah itu. Tak perlu kita hijrah pindah dari Bandaraya ke Budiayu. Perlu Budiayu juga. Atau orang Budiayu pindah ke Budiayu.
Di sini apa nyaman itu banjir terus. Banjir, apa yang kita susah, tapi kita perlu hijrah secara pemikiran kita perlu hijrah. Itu yang luar biasa. Saya mikir demikian, ada sejarah. Hal-hal yang berat tak usah dipegang. Yang ringan-ringan itu. Saya Pak Ustaz, alhamdulillah selalu waktu tidak tinggal lagi. Tambahkan. Saya tadi, dan saya bukan apapun. Kalaupun saya tahajud kelak, saya tidak perlu mikir lagi. Biasakan itu sudah bisa kalau saya. Kalau tidak terbangun juga, kita sudah tutup malam ini dengan mikir. Sebelum tidur boleh boleh. Ya, macam mana kalau ada tahajud? Tahajud, tak usah. Mikir lagi. Kalau kita tak tahajud lagi, dah tahajud. Tapi boleh witir itu setelah tahajud. Jadi maksud saya, daripada tahajud tidak, witir ini. Ada hadis kursi juga. Perlu kita setiap malam itu kemudian. Oh, sholatlah 12 rakaat kata Tuhan. Kata Ruh, awalita Tuhan. Kalau saya itu 3 rakaat baik. Itu witir, walita Tuhan. Serakaat baik boleh witir serakaat kata Tuhan. Walita Tuhan. Kalau macam itu untuk baiklah sebelum tidur. Betul. Yang kulihat bahwa selimut Tuhan. Kalau macam itu sebutkan baiklah mau pulang. Lagi kata Tuhan ke mereka, lagi tinggalkan rumah tu. Geleng mereka. Pagi bangunkan, dibangunkan subuh. Tidak semayang, tidak berdoa. Siapa tahu lah tobat dan tobat. Ada jaminan tak? Di tobat tu, tobat. Nah maka jangan kita berfikir macam mana solat tak khusyuk. Khusyuk itu serius. Kalau kita tidak bisa ingat apa-apa dari solat, susah apa? Apalagi masih pikir jalan dan bangun Tuhan. Kadang-kadang tidak ada dia kita ingat sesuatu. Allahu Akbar dari Imam. Allahu Akbar. Tidak ada niat kita yang satu. Tapi teringat alhamdulillah Rasulullah 100 hari sawit. Tidak ngaku iman itu ngaku. Tapi datang dewe ingatan itu. Itulah belis itu susah. Tapi kita taat, itulah yang namanya khusyuk kelas itu. Jadilah untuk tambahan doa masuk masjid dan nampak ibadah yang lain. Kalau sudah tahajud, tidak usah lepas. Tiap malam saya terima di WA, tahajud ya, tahajudlah. Tidak usah lama-lama ke WA. Jelas itu ini tahajud. Jangan gitu, susah-susah, sempat-sempat jam 3 malam. Tahajudlah semua, tidak usah berkabar dengan orang itu. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung itu sudah ramai. Nah, mungkin ini yang bisa kita kemas dalam hijrah ini, bagaimana kita merecut diri kita pribadi, bahwa hidup kita ini pasti mati, dan yang kita bawa adalah bekal amalan. Tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa.